Cek suara saya terdengar. Terdengar, Bang. Oke. Makasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam, Bang. Ya, jadi malam ini kita akan melakukan persiapan untuk kuisnya besok ya, mata kuliah pendanaan pensiun. Mungkin yang pertama kita coba review dulu ya materinya yang sudah dipelajari, yaitu terkait dengan metode ABC ya. Nah, jadi kita mulai dulu dengan mengingat kembali notasi yang kita gunakan ya. Kalau usia pensiun normal itu dia simbolnya adalah R, usia pertama kali masuk kerja itu E, kemudian usia masuk dana pensiun itu A, ya. Kemudian kalau usia saat ini atau saat perhitungan itu disimbolkan dengan X. Ya, kemudian kalau untuk tahun perhitungan itu disimbolkan dengan T ya. Jadi harapannya sekarang ini sudah bisa membedakan mana R, mana E, mana A, mana X, mana T, gitu ya. Nah, jadi kita ingat kembali terkait dengan jenis manfaat dan cara pembayarannya. Yang pertama untuk jenis manfaat itu dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama adalah manfaat tetap, jadi dia nilainya konstan, ya tidak peduli berapa lama masa kerja dan juga upah yang diterima seseorang, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah manfaat yang terkait dengan masa kerja. Jadi biasanya untuk manfaat ini dia hanya eh, didasarkan pada masa kerja. Jadi nggak ada pengaruh masalah upahnya berapa, tapi semakin lama dia bekerja maka semakin besar manfaatnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat yang terkait dengan masa kerja dan upah. Nah, ini yang paling baik sebenarnya ya. Jadi manfaat yang akan kita terima itu didasarkan pada lamanya kita bekerja dan upah yang kita terima gitu. Jadi semakin lama dan semakin besar upah yang kita terima, maka harusnya manfaat yang kita terima juga akan semakin besar. Nah, kemudian untuk cara pembayaran manfaatnya itu juga dibagi jadi tiga. Ada yang dia langsung atau sekaligus. Jadi kalau misalkan manfaat yang kita terima itu 100 juta, ya kita langsung dapat 100 juta gitu ya. Kalau yang kedua itu dia secara anuitas pasti. Jadi kalau secara anuitas pasti ini ya kita mendapatkan misalkan manfaatnya itu dibayarkan selama 10 tahun gitu ya. Jadi selama 10 tahun itu ya kita akan mendapatkan manfaat dengan besaran yang sama gitu. Yang Bisa terakhir turun mau, bisa itu turun angkot. adalah oke, sebentar. Nah, kalau yang terakhir itu dia secara anuitas hidup. Jadi, kalau dikatakan anuitas hidup, maka kita akan mendapatkan manfaatnya selama kita masih hidup. Jadi, kalau misalkan kita sudah meninggal, barulah manfaatnya itu berhenti, gitu ya. Jadi, kita akan terus mendapatkan manfaat selagi kita masih hidup. Nah, jadi apa aja perhitungan aktuaria yang ada dalam pensiun ya. Jadi sebenarnya ada 5 perhitungan yang kita lakukan secara garis besar. Yang pertama itu adalah iuran normal yang disimbolkan dengan NCX ya. Kalau misalkan iuran normal pada usia X, yang mana itu adalah present value factor dari unit manfaatnya. Di mana unit manfaat itu kita simbolkan dia dengan BX. Yang mana BX ini itu dia nilainya sama untuk setiap X-nya gitu ya. Kemudian perhitungan yang kedua itu adalah kewajiban aktuaria atau uang yang harus disiapkan perusahaan ya yang disimbolkan dengan ALX ini untuk eh, usia X. Nah, yang mana perhitungannya adalah kita menggunakan present value factor dari unit dan MP gitu ya. Jadi si BX-nya tadi manfaatnya itu kita kalikan dengan masa pendanaannya sudah berapa lama berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi dana. Ya, akumulasi dana disimbolkan dengan FT untuk tahun ke T, di mana perhitungannya adalah didasarkan pada akumulasi dana tahun sebelumnya atau dana awal, yaitu yang kita simbolkan dengan aktual FT-1, kemudian ditambahkan dengan total dari iuran normal yang dibayarkan peserta, ditambahkan hasil investasi, baru kemudian kita kurangkan dengan manfaat kalau misalkan ada. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah ketidakcukupan kewajiban aktuaria yang disimbolkan dengan UAL ya atau Unfunded Actuarial Liability yang mana itu adalah selisih dari kewajiban aktuaria secara keseluruhan kita kurangkan dengan akumulasi dananya. Dan yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi pendanaan yang mana disimbolkan dengan actuarial gain ya atau AGT untuk tahun ke T yang mana rumusnya adalah expected dari UAL di tahun ke T dikurangkan dengan aktual dari
UAL pada tahun ketiga ya. Jadi ada 5 perhitungan ini yang sebenarnya akan menjadi dasar gitu ya untuk kita lakukan perhitungan pada pendanaan pensiun. Nah, jadi sebenarnya metode yang kita gunakan untuk perhitungannya itu pada mata kuliah ini tuh ada 3 ya. Ada ABC atau Accrued Benefit Cost, ada EAN atau Entry Age Normal, dan ada yang terakhir itu Attained Age Normal ya. Yang sekarang dibahas itu masih sampai di ABC. Nanti mungkin setelah ini baru masuk ke Entry Age Normal dan juga AAN. Jadi kita coba fokus dulu ke ABC ya untuk kuisnya. Nah, jadi di metode ABC ini dana pensiunnya itu dikumpulkannya secara bertahap gitu, dan setiap tahunnya peserta itu akan mendapatkan manfaat yang sama ya, sebesar unit manfaat ini yaitu BX. Jadi manfaat pensiunnya kita bagi masa kerjanya ya, atau ya kita bagi juga dia dengan masa pendanaannya yaitu berapa tahun gitu ya, R min A. Nah, untuk iuran normal yang dihitung pakai metode ABC itu adalah tadi ya kita udah tahu NCX itu adalah present value dari BX. Nah, present value factor itu dia adalah dirumuskan dengan DR tau per DX tau ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan dari mana asal-usulnya kenapa bisa DR dibagi dengan DX ya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi untuk dijelaskan. Kemudian untuk kewajiban aktuaria itu adalah ALX, sama ya konsepnya present value factor dari BX ini adalah total manfaat. Nah, yang mana total manfaat itu dirumuskan dengan BX dikali dengan masa pendanaan, yaitu X min A ya. Ini adalah MP, masa pendanaan. Jadi kalau kita lihat ya ada kaitan antara ALX dengan NCX, yaitu ALX itu adalah NCX yang kita kalikan dengan X min A atau masa pendanaannya, seperti itu ya. Itu untuk secara umumnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat kalau misalkan kasusnya adalah berdasarkan manfaat yang diterima gitu ya. Yang pertama, kalau misalkan manfaatnya itu dia sekaligus. Jadi manfaat yang kita dapatkan itu tidak melihat berapa lama kita bekerja dan berapa upah yang kita terima gitu. Jadi tidak bergantung pada variabel R. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari rumusnya ada unsur R-nya gitu ya, tapi secara garis besar eh, manfaatnya itu dia tidak bergantung pada R gitu ya. Nah, jadi untuk besarannya katakanlah sebesar eh, beta gitu ya, suatu konstanta gitu, misalnya 10 juta atau 100 juta gitu ya. Nah, jadi kalau untuk unit manfaatnya, nah itu kita bagi dengan R min A. R min A ini berarti kan dari awal masa pendanaan, yaitu A, dia masuk, sampai dengan R itu adalah pensiun. Ya. Nah, jadi kita bagi. Nah, jadi setiap tahunnya itu kita dapat manfaatnya sama gitu. Nah, berarti untuk iuran normal karena tadi iuran normal itu adalah DRDX dikali dengan BX ya kita tinggal substitusikan nilai BX-nya ya. Yaitu beta dibagi R min A. Nah, kalau misalkan untuk kewajiban aktuaria maka ya kita tinggal masukkan ya DR per DX beta X min A dibagi R min A. X min A-nya ingat tadi ini adalah masa pendanaan gitu ya. Nah, untuk kasus khususnya itu adalah biasanya dia A-nya itu sama dengan E ya. Nanti tinggal di substitusikan aja diganti A-nya menjadi E kalau untuk kasus khususnya ketika misalkan memang dia langsung didaftarkan dana pensiun begitu dia masuk bekerja. Nah, kemudian yang kedua, manfaat pensiun berdasarkan masa kerja, gitu ya. Jadi, manfaatnya itu biasanya sebesar beta untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Nah, masa kerja itu adalah usia pensiun kita kurangkan dengan usia pada saat masuk bekerja ya. Jadi, rumusnya adalah BR itu beta dikali R min E. Jadi, untuk unit benefitnya tinggal manfaatnya kita bagi dengan masa kerjanya. Ya. Sehingga untuk kasus khusus ketika A sama dengan E, maka dia adalah bernilai beta saja, gitu ya, unit manfaatnya. Nah, kemudian untuk iuran normal juga sama ya caranya. Total manfaatnya ini setelah masa pendanaan itu adalah B R min A X min A dibagi R min A. Ya. Nah, ini untuk kewajiban aktuaria juga sama ya. Jadi tinggal disubstitusikan, ingat aja rumus dasarnya yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah manfaat pensiun anuitas yang berdasarkan masa kerja dan upah. Nah, jadi bentuk manfaat pensiunnya itu adalah 12 alfa R min E dikali UPX 1 plus S
pangkat R min X plus 1 dikali AR. Nah, perhatikan ini sebenarnya adalah bentuk umum ya. Jadi ini hanya bentuk umum, jadi tidak selamanya dia berbentuk seperti ini. Nah, 12 di sini itu karena upah itu kan dibayarkan secara bulanan. Jadi kalau misalkan kita mau tahu manfaat tahunannya ya maka kita kali 12 gitu ya. Alfa ini persentasenya berapa, kemudian R min E ini adalah masa kerja. Nah, UPX dikali dengan 1 plus S ini itu adalah nilai dari UPR ya atau upah terakhir. Jadi UPR ini sebenarnya definisinya adalah upah saat pensiun. Ya, jadi kalau misalkan ternyata tidak ada kenaikan upah, maka S-nya ya kita anggap bernilai nol gitu. Jadi upahnya itu sama setiap tahunnya. Gitu. Dengan kata lain ya UPR itu sama dengan UPX, sama dengan UPE gitu. Jadi sama dengan di titik manapun gitu ya. Nah, kemudian dikali dengan AR ini adalah anuitasnya ya, karena di sini manfaatnya dibayarkan secara anuitas hidup. Nah, kemudian untuk unit benefitnya, maka ya kita tinggal bagi dengan R min A ya tadi ya. Lalu untuk menghitung iuran normal, ya sama tadi DRTX dikali dengan BX. Nah, kalau misalkan kita mau mencari iuran normal secara bulanannya, ya tinggal kita bagi 12 ya, iuran tahunannya gitu. Kalau misalkan kita mau tahu berapa sih persen dari iuran normal itu yang diambil dari gaji kita gitu ya. Nah, itu adalah tinggal kita bagi dengan 12 kali OPX. Nah, perhatikan lagi kalau untuk persentase ini, itu dia bergantung pada konteksnya. Yang ditanya itu kita bandingkan dia terhadap upah kapan gitu ya. Apakah upah pada saat awal bekerja, ataukah upah saat ini, atau upah saat pensiun itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan untuk upah saat ini, maka ini kita pakainya UPX ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa persenkah iuran normal yang diambil dari upah terakhir, nah maka kita pakainya adalah UPR gitu. Nah itu berbeda, jadi hati-hati dalam menuliskannya ya. Karena UPX dan UPR itu bisa saja nilainya berbeda kalau misalkan terjadi kenaikan upah. Nah itu yang perlu hati-hati di sana. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban aktuaria itu adalah tinggal ya DR per DX dikalikan dengan BX besar ya atau total manfaatnya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumusnya tadi, BX-nya kita kali X min A ya. Nah, jadi mungkin itu untuk review materinya. Kita coba dulu ke latihan soalnya ya. Kita coba lihat ini ada satu kasus yang mungkin lumayan kompleks gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu situasinya itu seperti apa. Nah, jadi perhatikan soalnya. Katanya dana pensiun itu dibentuk pada 1 Januari tahun 2000 dengan dana awalnya adalah nihil. Ya. Nah, Doni itu mulai bekerja di PT ABC pada tanggal yang sama dengan dana pensiun dibentuk, yakni saat Doni berusia 20 tahun. Oke, jadi usia Doni pada saat dia masuk bekerja itu adalah 20 tahun ya pada 1 Januari. Jadi eh, pada 1 Januari 2000, Doni itu sudah mencapai usia 20 tahun. Oke. Ini bukan berarti bahwa ulang tahunnya itu udah 1 Januari ya, tapi dia sudah mencapai usia 20 tahun gitu. Nah, PT ABC itu mensyaratkan bahwa setiap pekerja baru didaftarkan sebagai peserta dana pensiun jika sudah bekerja selama 3 tahun gitu. Jadi nggak langsung ya. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwa A-nya itu tidak sama dengan E gitu ya. Nah, kemudian diketahui bahwa upah yang diterima oleh Doni pada awal masa kerjanya atau upah awalnya ya UPE-nya itu adalah 4 juta ya dan akan mengalami kenaikan upah sebesar 2% dari upah sebelumnya setelah dia bekerja selama 5 tahun di perusahaan tersebut. Oke, jadi dia gajinya itu baru akan naik kalau misalkan dia sudah 5 tahun bekerja. Jadi sebelum 5 tahun bekerja, upahnya itu dia tetap sama. Nah, manfaat pensiunnya itu adalah anuitas yang didefinisikan sebagai 2% dari upah terakhir saat pensiun untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Nah, jika saat ini adalah tanggal 1 Januari 2025, nah tentukanlah yang pertama besaran manfaat pensiun Doni, kemudian yang B besarnya persentase iuran normal yang dibayarkan Doni pada tahun ini dari upah yang diterimanya. Oke, berarti ini kita bandingkan dengan UPX ya, karena upah yang diterimanya, bukan upah saat pensiun. Nah, kemudian yang C itu adalah kewajiban aktuaria pada akhir tahun ini. Oke, berarti ini kewajiban aktuaria ya berarti adalah AL untuk T-nya sama dengan 2025 ya. Nah, kita coba lihat ada informasi tambahan. Ternyata
pada PT ABC itu usia pensiun normalnya adalah 55 tahun dengan anuitas hidupnya bernilai 10 dan iuran normal itu dibayarkan pada 1 Juli setiap tahunnya. Nah, diberikan nilai dari D-nya masing-masing, ada D45, ada D47, dan D55 ya. Seperti ini. Oke, jadi kita akan coba selesaikan ketiga pertanyaan ini gitu ya. Oke, ada A, B, dan C. Mungkin ada yang mau mencoba dulu untuk menentukan yang poin A, besaran manfaatnya itu kira-kira berapa gitu. Gimana cara kita mengetahui BR-nya? Ada yang mau mencoba? Ada? Hmm. Masih bingung sama soalnya, Bang. Oke, coba-coba dibaca ulang soalnya. Jadi sebelum kita memahami apa namanya mengerjakan soalnya, memang kita perlu memahami situasinya itu seperti apa. Kita baca ulang ya soalnya. Dana pensiun itu dibentuk pada 1 Januari 2000 dengan dana awal nihil. Oke, kita coba gambar garis waktunya ya. Kita gambar garis waktunya. Katakanlah ini 1 Januari tahun 2000 ya. Nah, di mana di sini adalah dana dibentuk ya. Dana pensiun dan ven-nya dibentuk. Nah, ternyata Doni itu mulai bekerja di PT ABC-nya itu pada tanggal yang sama dengan dana pensiun dibentuk, yakni saat usianya 20 tahun. Nah, berarti di sini katakanlah usia Doni di sini adalah 20 tahun ya. Nah, ini kita buat di sini usia Doni. Nah, oke. Nah, PT ABC itu mensyaratkan bahwa setiap pekerja baru didaftarkan sebagai peserta dana pensiun jika sudah bekerja selama 3 tahun. Oke, berarti usia masuk dana pensiunnya hanya itu adalah berapa? 23. Iya, betul, 23 tahun. Berarti kalau 23 tahun itu berarti di tahun berapa? 1 Januari 2003 ya, yaitu di sini 23 tahun. Ya, di sini dia masuk dana pensiun. Nah, di sini dana pensiun dibentuk dan di sini adalah usia masuk kerja ya. Sama ya. Di sini juga kita bisa tuliskan usia masuk kerjanya atau usia E-nya ya. Masuk kerja ini adalah yang A. Usia dan pennya. Nah, kemudian katanya dan upahnya itu adalah 4 juta dan akan mengalami kenaikan sebesar 2% dari upah sebelumnya setelah dia bekerja 5 tahun. Nah, berarti mulainya kenaikan upah itu pada tahun berapa? Atau usia berapa? Iya, 25. 25 ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini ada 1 Januari 2005. Di sini saat usianya 25 ya. Baru di sini ada kenaikan upah. Kenaikan upah. Sorry, kok upah. Nah, jadi selama dari 20 sampai 25 ini dia masih sama ya upahnya. Jadi upahnya sama. Upahnya sama yaitu 4 juta ya. Kemudian manfaat pensiun itu dia anuitas ya. Didefinisikan 2% dari upah terakhir saat pensiun untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Oke, berarti kita tulis dulu. BR-nya itu dia seperti apa? Rumusannya. BR itu adalah pertama pastinya kita kali 12 ya karena pakai gaji bulanan. 12 dikali berapa persen? 2%. Kita kali lagi dengan UPR ya. Kita kali dengan masa kerja kan katanya upah terakhir untuk setiap masa kerja yang dilaluinya baru dikali dengan anuitasnya ya, AR. Nah, kemudian apa lagi yang diketahui di soal? Oke, sekarang itu adalah 1 Januari 2025. Oke. Kalau sekarang adalah 1 Januari 2025 berarti usia Doni berapa? 45.
Oke, 45 tahun ya. Usianya 45 tahun. Nah, berarti dia akan pensiun itu pada tahun berapa? Kalau misalkan katanya usia pensiun normal adalah 55 tahun pada PT ABC-nya. 2035 ya, Bang. Oke, 2035. Kita tulis di sini 1 Januari 2035. Ini adalah saat 55 ya. Ini tahun pensiun. Tahun pensiun. Nah, berarti ini tadi adalah saat ini ya. Nah, berarti karena kita mau menjawab yang A, ya, tadi katanya 2% dari upah terakhir, berarti kita perlu tahu upah terakhirnya itu berapa, ya. Nah, UPR-nya itu berapa? Kalau misalkan tadi gajinya itu awalnya 4 juta sampai dengan usia 25 dan baru akan naik gitu ya setelah itu gitu. Nah, berarti untuk mencari UPR-nya gimana? Berarti 4 juta kita kali 1 ditambah. Nah, kenaikan upahnya tadi adalah berapa? 2% ya. 2% dari upah sebelumnya. Mana tadi 2% ya, dari upah sebelumnya. Nah, ini 2%. Kemudian berarti pangkatnya berapa? Dari upah terakhir berarti kan di sini ya, tahun pensiun 55 ke 25 itu berapa? 30. Ya, 30 ya. Nah, ini adalah upah terakhirnya. Nanti ini bisa dihitung nilainya berapa. Oke, kemudian masa kerjanya. Masa kerjanya itu berapa? 55 kita kurangkan dengan 20. 20 ya. Jadi 55 dikurangin 20 itu sama dengan 35. Nah, jadi ini bisa kita tulis, tadi AR-nya itu adalah 10 ya di sini ya. 10. Nah, berarti kita bisa buat ini 35. Jadi 12 dikali 2% itu adalah 24. Dikali 10, 240 ya. 240% kita kali dengan 35 baru kita kali dengan upahnya. Yaitu 44 juta kita kali 1 plus 2% dipangkatkan 30. Gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dihitung nilainya itu berapa. Gitu ya. Katakanlah ini kalau kita hitung, katakanlah nilainya sebesar beta ya. Tadi nilainya beta. Nah, atau mau dihitung coba pakai kalau pada pegang kalkulator nggak? Bang, mau nanya, Bang. Yang Boleh. UPR itu pangkatnya nggak dikurangi satu lagi, Bang? Nah, ini dia menarik ya. Jadi hati-hati gitu ya. Kenapa sebenarnya itu awalnya dikurangin lagi sama satu? Itu adalah karena memang kenaikan itu terjadi setelah 1 tahun masa kerja gitu. Jadi logikanya gini. Kalau misalkan pada saat ini misalkan di E gitu ya, ini adalah usia masuk kerja, lalu ini adalah E+1, kemudian E+2 sampai dengan R gitu ya. Ini kan di sini ada UPR ya. Nah, di sini ada UPE. Nah, biasanya kenaikan itu kan nggak mungkin dong begitu masuk kerja langsung upahnya naik gitu kan. Berarti kan awalnya adalah UPE. Nah, begitu dia masuk ke tahun pertama, misalkan di sini di E-1, barulah di apa namanya? Barulah dia naik upahnya gitu ya menjadi katakanlah UPE dikali 1 plus S ya pangkat 1 gitu ya di sini pangkat 1 gitu. Nah, maka kalau misalkan kita maju sampai dengan PR berarti kan itu ini kan selisihnya 1 ya. Nah, maka selisihnya dari R ke titik yang ini kenaikannya itu adalah R kita kurangkan dengan E+1 gitu. Jadi PR itu adalah UPE-nya kita kali dengan 1 plus S dipangkatkan R dikurangin dengan E+1. Jadi sebenarnya asal muasalnya itu dikurangin 1 dari sana gitu. Nah, tetapi dalam kasus yang ini tadi ya katanya dia akan naik upahnya setelah dia 5 tahun bekerja. Jadi selama dia 5 tahun itu upahnya tetap sama di sini. Jadi begitu dia mencapai usia 25 tahun, baru dia terjadi kenaikan upah. Sini dia adalah 4 juta. Nah, maka kalau misalkan di usia 26 gitu ya, dia langsung sudah dapat 1 plus I gitu. Jadi kalau misalkan sampai usia 55, maka dia langsung pangkatnya cuma 30 gitu. Paham? Bang izin bertanya. Iya.
Itu bukannya malah harusnya berarti dikurang 5 enggak sih? Kan dia setelah 5 tahun baru naik. 30 dikurang Hmm. 5 gitu. Nah, kenapa kenapa dikurangin 5? Pertanyaannya itu. Kalau misalnya yang kayak saya tanyain waktu itu Bang, kalau sama Hmm. ibunya itu kan dia nggak ada kenaikan sampai tahun 2002 kan. Nah, jadi dia dari sampai ke 2002 itu kan dia ada 3 tahun. Nah, itu dikurangin 3 sama ibunya. Hmm. Nah, itu ya agak sebenarnya itu menurut saya keliru ya gitu. Jadi kita pahami lagi konsep dari kenaikan upah. Tadi dari soalnya juga sebenarnya sudah didetailkan bahwa eh, gaji pada awal masa kerjanya itu ya di sini pada awal masa kerjanya itu adalah 4 juta dan akan mengalami sebesar 2% ya kenaikan sebesar 2% dari upah sebelumnya setelah dia bekerja 5 tahun di perusahaan tersebut gitu. Nah, berarti selama 5 tahun dia upahnya itu adalah sama, yaitu 4 juta gitu. Dengan kata lain, UP 20 itu sama dengan UP 25 gitu ya. Sorry, bukan UP 25. Terakhir berarti harusnya UP 24. Kenapa dia sampai dengan UP 24? Karena dari 20 ke 21 ya, 21, kemudian 22, lalu 23, ini 24, nah 25 ya. Jadi ini kan selama 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi selama 5 tahun ini dia upahnya sama. Baru di upah yang tahun berikutnya, di 25 ke 26, baru dia naik 4 juta kita kali dengan 1 plus 2%. Gitu. Sampai nanti ke titik eh ini 1 Januari 2035 upah usia pensiunnya, UPR, maka dia menjadi pangkatnya 30. Gitu. Oke Bang, makasih Bang. Ya, paham ya. Jadi meskipun tadi dikatakan kenaikan upahnya baru terjadi pada saat dia usia 25 tahun, bukan berarti kita langsung kurangin dengan upah ini tadi ya, yang min 5 kata Orija tadi. Kenapa? Ya karena sebenarnya upah mereka itu sama dari awal tahun yang ke dia 20 sampai dengan 25 itu upahnya tetap sama gitu. Jadi ya nggak ada pengaruhnya gitu. Makanya itu tadi ketika misalkan dikatakan bahwa tidak ada kenaikan upah, maka UPR itu ya sama dengan UPE atau upah pada saat awal bekerja gitu karena nggak ada kenaikan gitu. Dengan kata lain ya kita bisa bilang bahwa S-nya itu sama dengan nol gitu. Nah, itu yang kemarin sebenarnya menurut saya beliau keliru ya. Kalau beliau bilang meskipun dia eh, nggak ada kenaikan tapi kan yang dibilang adalah UPR gitu ya. UPR itu rumusnya UPX dikali 1 plus S bla 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 itu gitu. Padahal sebenarnya definisi dari UPR itu lagi adalah upah pada saat usia pensiun gitu yang mana ya kalau misalnya nggak ada terjadi kenaikan maka harusnya nilainya tetap sama upahnya gitu kan gitu logikanya ya jadi nggak mungkin meskipun dibilang upahnya nggak naik ya kita upahnya berubah gitu kan itu tidak mungkin ya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Belum ada Bang. Oke, belum ya. Nah, ini coba dihitung deh. Ini jadi BR-nya ini berapa nih? 240% dikali 35 dikali 4 juta kali 1 plus 2% dipangkatkan 30. Coba dihitung. Ketemu? 60, 86, 17, 492,3. 64, 6, 60, 86, oh 86, 17, 492,3. 3. Berarti ini berapa tuh? Oh, 608 juta ya. Oke. Nah, itu manfaatnya. Nah, ya jadi perlu dipahami sebenarnya makanya jangan berpatokan pada si rumusnya tadi gitu ya, tapi dipatokkan itu adalah ke bagaimana situasinya gitu ya. Nah, ini sengaja saya buat soalnya seperti ini biar kalian itu terbuka pikirannya bahwa ya itu tadi satu masalah upah ya UPR itu
tidak harus selalu langsung dikali 1 plus S gitu ya. Jadi kalau misalkan katanya nggak ada kenaikan upah, maka dia upahnya sama gitu. Nah, jadi masalah garis waktunya ini juga perlu dipahami ya untuk memahami situasi dari soalnya itu seperti apa. Oke. Kemudian pertanyaan yang B adalah besarnya persentase iuran normal dari upah yang eh, diterimanya ya atau UPX. Nah, perhatikan lagi bahwa saat ini itu adalah 1 Januari 2025. Jadi X-nya itu adalah 45 ya. Ini adalah X-nya. Jadi kita akan menghitung X-nya itu adalah 45. Nah, jadi pertama, karena kita mau menghitung persentase, tadi kan persentase itu berarti NC 45 persen itu berarti adalah eh, NC 45-nya kita bagi dengan 12 kali UP 45. Nah, UP 45 adalah upah pada saat usia 45 tahun. Nah, perhatikan tadi kenaikannya itu baru terjadi setelah dia mencapai usia 25 tahun. Nah, hati-hati gitu ya. Nah, jadi pertama kita coba cari dulu NC 45-nya. Berarti kalau untuk NC 45 itu adalah ya tadi rumusnya DR, R-nya adalah 55 ya. Tau kita bagi dengan D45 tau, lalu kita kali dengan eh, BX. BX-nya itu adalah BR ya. Berarti BR-nya 55 kita bagi dengan R R min A ya. Berarti R-nya itu adalah 55, A-nya tadi adalah A-nya itu adalah 23 ya. Ini adalah A, ini adalah E, ini adalah R. Nah, maka dikurangkan dengan 23 ya. Berarti sama saja dengan nah D55 tadi informasinya adalah ini ya. 6258,52 6258,52 dibagi 45 itu 10.714,61. 10.714,61. Nah, ini manfaatnya tadi yang ini 608 juta 617.492,3. Lalu kita bagi dengan 55 dikurangin 23 itu berapa? 32. Iya benar. Benar ya? Nah, ini coba dihitung berapa nilainya. Bang, kayaknya itu BR-nya selip deh, Bang. Soalnya harusnya 24% nggak sih, Bang? Bukan 240%. Sebentar. 24 dikali 2 berapa? 12 kali 2 kan 24. Ah, 24 ah. persen. Ini itu dia 10 kan? Oh, oh ya. Oh, jadi itu udah dikali AR-nya ya. Iya, udah Oh saya ya, kali berarti 10. benar, Bang. Berarti benar. Iya. Nah, coba dihitung berapa itu nilainya. Satu satu 09377,6. 110. Satunya 3 kali, Bang. Oke, satunya 3 kali. 09377,6. 9377,6. Oke, berarti berapa tuh? 11 juta ya? 11.109.377,6. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung dulu upah pada saat ini itu berapa. Berarti upah yang diterimanya itu harusnya 4 juta karena ada kenaikan selama 20 tahun ya, dari 25 ke 45. Berarti dia 1,02 dipangkatkan 20. Nah, ini coba dihitung berapa upahnya. 5.943.789,584. Oke, 5 juta ya.
Ini tadi 377,6 kita bagi dengan 12 kali dari 5 juta ini. 5,949,584. Nah, ini coba dihitung. Nol koma 15575. 1575. 15575. 15575. 15575. Ini Iya, Bang. berarti berapa persen itu? 15,5. 15,575% ya. Nah, lumayan banyak ya. Ini diambil 15% dari gajinya. Oke, paham? Paham, Bang. Oke, paham. Nah, pertanyaan yang C tadi apa? Pertanyaan yang C itu adalah kewajiban aktuarianya. Oke, berarti AL. Hmm, Berarti AL-nya itu AL 45 ya. Yang C kita tulis di sini. Berarti AL 45. AL 45 rumusnya apa? C 45 dikali 45 kurang 20. Hmm, 20 kan Ayo, ya, Bang? kurang berapa? Kan harusnya dikurang X X. min Eh, A ya. oh. Oh ya, 45 dikurang. Iya, A-nya kan 20. Oh, 23 dua ya puluh A-nya. tiga Kan dia masuknya setelah 3 tahun bekerja ya. Nah, berarti 23. Nah, berarti ya udah kita tinggal hitung tadi ini 11.109.377,6. Nah, 45 dikurangin 23 itu berapa? 22 ya. Nah, hitunglah itu berapa. 244406 24, 4406 oke. 307,2. 307, Dua. oke. Berarti kewajibannya 244 juta. Oke. Aman lah ya, saya rasa. Oke, kalau aman, kita coba lanjut ke soalnya. Nah, gunakan informasi soal satu. Nah, jika pada saat itu ada 9 peserta lainnya yang masuk bekerja bersamaan dengan Doni. Oke, jadi ceritanya berarti pada saat tahun itu tadi, tahun 1 Januari 2000 tadi itu, ada 9 peserta lainnya yang sebenarnya masuk, yang bersamaan dengan Doni. Di mana 5 diantaranya masuk pada usia 22 tahun, dengan upahnya 5 juta, dan 4 orang lainnya itu masuk pada usia 20 tahun, dan menerima upah yang sama seperti Doni. Oke, jadi ceritanya ada 5 orang yang upahnya tadi 4 juta sama kayak Doni dengan usia masuknya 20 tahun. Berarti ada 5 orang lagi dengan upahnya tadi di sini katanya 5 juta, kemudian tahun masuknya 22 tahun. Nah, berarti ada perbedaan nih. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukan akumulasi dana pada akhir tahun ini. Oke, katanya di sini akhir tahun ini berarti akhir tahun 2025 ya. Nah, jika dua peserta itu dengan usia masuknya 22 tahun meninggal dunia pada akhir tahun. Oke. Nah, diketahui santunan kematiannya itu adalah sebesar iuran yang dibayarkannya pada tahun tersebut. Jadi kalau misalkan dia meninggal pada tahun ini berarti santunan kematiannya adalah pada tahun ini ya, berapa iuran yang dibayarkannya pada tahun ini gitu. Nah, dan saat ini dana pensiun sudah memiliki dana sebesar 100 juta. Berarti pada awal tahun 2025 itu dia sudah punya uang 100 juta ya. Nah, gunakanlah tingkat investasinya 8%. Oke. Berarti kita pahami lagi untuk kasus yang usia 22 tahun ya. Berarti di sini awalnya 1 Januari 2000 itu dia usianya 22. Berarti tadi masuknya itu berarti 1 Januari 2003 itu berarti usianya 25.
Kemudian 1 Januari 2005 itu tadi baru ada kenaikan yaitu 27 ya. Sekarang 1 Januari 2025 berarti usianya berapa? 47 ya. Nah, kemudian di sini 1 Januari berapa dia nih kira-kira kapan pensiunnya tahun berapa? 2033 ya. Benar nggak? Iya ya, benar ya. 2033. Jadi dia pensiun lebih awal. Nah, ini saya tuliskan ulang mungkin ya. Ini adalah E, ini adalah A, lalu ini adalah X, dan yang ini adalah R-nya. Nah, berarti kalau kita mau menentukan akumulasi dana akhir tahun ini, berarti apa yang perlu kita cari? Berarti FT-nya itu adalah FT F min 1 ditambah IRT, TNC TNC dulu ya, dulu, TNC T-nya dulu, ditambah IRT, terus dikurang TBT. TBT ya, karena ada yang meninggal di sini. Nah, berarti kita perhatikan dulu ya, kalau untuk FT min satunya itu, apakah sudah ada nilainya? Jawabannya sudah ya, ini adalah nilai FT min 1 ya, di awal tahun 2025. Nah, sekarang kita perlu mencari TNCT. Nah, kalau TNCT karena ada 5 orang, maka kan kita perlu hitung ya iuran normalnya tahun ini. Tadi kan untuk yang usia masuknya 20, yang kayak Doni tadi kan kita udah hitung ya nilainya ini. Nah, berarti kita perlu menghitung dulu iuran untuk yang usianya berarti 47 ya sekarang gitu. Nah, berarti kita perlu cari dulu iuran usia masuk 22 ya pada tahun ini. Berarti itu adalah NC47. Berarti untuk NC47, nah perhatikan ada perbedaan upahnya juga ya, yaitu 5 juta. Nah, berarti nanti kita ubah upahnya yang tadi di sini, ya itu menjadi 5 juta. Kalau komponen yang lainnya itu harusnya sama ya. Nah, oke, mungkin eh, perbedaannya adalah masa kerja juga ya. Masa kerjanya berbeda karena usia masuknya beda. Oke, kita coba. Berarti NC 47 itu adalah D55 dibagi dengan D47. Nah, kemudian harusnya kan BX ya. BX itu adalah BR. Nah, tadi saya tulis ulang di sini ya. BR-nya adalah berarti 12 dikali 2%, kita kali dengan UPR-nya, kita kali dengan masa kerjanya, lalu kita kali dengan AR-nya. Nah, berarti ini adalah 12 kali 2%. Upah terakhirnya berarti kayak yang tadi ya, berarti 5 juta kita kali 1 plus 2% dipangkatkan. Nah, berarti dari ini, dari 55 ke 27 itu selisihnya berapa? 55 min 27 ya. 55 min 27 lalu dikali masa kerjanya. Nah, masa kerjanya berapa? Berarti 55 dikurangin 22 ya, berbeda juga. Berarti ini 55 dikurangin 22 baru kita kali dengan 10. Oke, mungkin ini coba bisa dibantu hitung. Oke, 55 dikurang 27 itu berapa? 20, nggak nyampe 20 ya. Eh, 28 ya. 28. Oh iya, 28. Oke, saya langsung buat saja 28 ya. Silahkan coba dihitung ya. Ini nilainya berapa? Hmm. ورأيتهم من عذاب عذاب يوم 68944 5585,6. Oke, berarti 689. Oke, berarti tadi ini harusnya kan dia adalah B55 kita kurangkan dengan apa? R min A. Berarti R-nya 55 kurangkan A-nya berapa? A-nya itu adalah 25 ya di sini ya. Untuk kasus yang
usia masuk 22, yaitu 25. Nah, berarti kita cari dulu D55-nya tadi nilainya itu adalah mana tadi? Ini ya, 6258,52. Kita tulis 6258,52 dibagi D47-nya itu adalah 9656,368. 9656,538 ya. Kemudian B55-nya kita masukkan 689 445,585,6. Nah, dibagi dengan 55 kurang 25 itu 30. Nah, ini silahkan coba dihitung berapa iurannya. 14.894.865,19. Oke, sebentar. 14. 894 Oke, 865,19. 19. Oke. Nah, itu adalah NC-nya. Nah, berarti kalau untuk kita cari totalnya, berarti TNCT-nya adalah 5 kita kali dengan yang ini, 14.894 865,19 ditambah 5 dikali dengan apa tadi? Iuran yang si Doni tadi itu 11 juta ya. 11 juta 109 11 juta 109 377,6 377,6 377,6. Oke. Oke. Nah, ini coba dihitung berapa totalnya? 1300 1300 21213 21213,9. koma 9. Oke, berarti 130 juta 21.213,9. Oke. Itu sudah ada. Oke, kita cek dulu apa yang sudah kita punya. FT-1 udah, NC. Nah, sekarang IR. Nah, berikutnya adalah IRT. Berarti kalau IRT itu adalah apa? FT-1 kita kali dengan I, kemudian ditambah TNCT, kita kalinya dengan I per 2. Nah, TBT-nya kira-kira diinvestasikan atau tidak? Eh, dia meninggalnya di mana tadi, Mas? Meninggalnya di akhir tahun. Enggak. Oke, enggak ya. Jadi kalau dia meninggal di akhir tahun itu tidak, karena biasanya manfaat itu kan dia dibayarkan di akhir tahun ya. Jadi dia tidak akan kena investasi. Tapi kalau meninggalnya itu di awal tahun, maka dia kena investasi sebesar 1 plus investasinya. Kalau di pertengahan sama kayak iuran. Iuran normal kan tadi dibayarkannya itu di pertengahan ya. Dijelaskan di soal sebelumnya bahwa iuran normal dibayarkan 1 Juli setiap tahunnya di pertengahan. Nah, jadi hanya ini yang kena investasi. Ya udah kita hitung nilai FT-1-nya tadi lah 100 juta, lalu kita kali I-nya tadi 8%. Nah, ditambah TNCT-nya adalah yang ini. Ya, 130 021 213 9 dikali dengan 4% ya, I per 2. Oke, silakan dihitung ini berapa? Seratus tiga 135. 132 Oh, 132. 132, sorry. 008 008. 48,56. Oke, itu adalah IR-nya. Oke. Kemudian dikurangi dengan TBT-nya. Nah, TBT-nya berapa? TBT-nya berarti karena yang meninggal 2, berarti kita buat 2 dikali. Tadi katanya santunannya itu adalah iuran yang dibayarkan pada tahun tersebut. Berarti karena di sini 22, berarti NC yang 47 ya. Berarti 2 dikali NC 47-nya ya.
Berarti 2 dikali tadi iurannya itu ini ya, yang 14, 894, 865,19. Coba dihitung berapa TBT-nya? dua Dua sembilan sembilan 789 730,38. Oke, nah ini adalah TBT-nya. Nah, jadi untuk si FT-nya tadi, FT-nya berarti langsung saja ya, FT-1-nya adalah 100 juta, kemudian ditambah dengan TNCT-nya tadi adalah yang ini ya, 130 ini, 130, 021 213,9 ditambah hasil investasinya yang ini, yaitu 13.200.848,56 dikurangkan TBT-nya 29, 789, 730,38. Coba dihitung. 213 213, 432 432, 332,1. 1. Oke, berarti 213 juta. Oke. Itu ya. Itu tadi pertanyaannya itu ya, akumulasi dana. Oke. Nah, itu untuk eh FT-nya ya. Oke. Untuk soal yang ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bang, Fani mau nanya Bang, Ya. tadi kurang dengar yang pas di perhitungan investasi itu kan ada yang TBT-nya, harusnya ada yang dikurang TBT kan Bang? Itu kenapa Iya. itu Bang? Nah, kenapa TBT-nya itu tidak masuk? Karena pada soalnya dijelaskan bahwa mereka yang meninggal itu adalah pada akhir tahun. Nah, jadi manfaat atau santunan itu kan dibayarkan di akhir ya. Jadi santunan itu dibayar di akhir tahun. Akhir tahun. Nah, jadi ini yang catatan pentingnya ya. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan kita gambarkan garis waktu, kalau misalkan ini katakanlah awal tahun dan ini adalah akhir, ini tengah ya, tengah. Nah, kalau misalkan dia meninggal di sini, ya ini death. Nah, dia baru dibayarkan di sini. Nah, maka dia dari awal ke akhir ini kan dapat 1 plus I, ya, dapat bunga gitu. Nah, kalau misalkan dia di sini death-nya, nah maka dia akan mendapatkan I/2, ya. 1 ditambah dengan I/2 faktornya, ya, atau tingkat investasinya. Sama kayak iuran normal, karena iuran normal itu kan dia dibayarkannya di tengah tahun, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia meninggal di sini dan langsung, berarti kan langsung dibayarkan. Jadi dia nggak kena investasi gitu. Jadi langsung nol I-nya gitu. Gimana? Makasih Bang. Oke, ada lagi? Makanya informasi terkait dengan kapan iuran normal itu dibayarkan itu penting. Jadi iuran normal itu kita hitungnya di awal tahun, tapi baru dibayarkan itu di pertengahan tahun. Jadi kalau misalkan nanti ternyata iuran normalnya dibayarkan di awal tahun, maka harusnya investasinya itu dia dikali dengan I, bukan I/2 gitu. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi hati-hati. Jadi apa yang diinvestasikan itu adalah segala sesuatu yang memang dia menjadi arus kas. Jadi kalau misalkan yang masuk dan yang keluar gitu ya. Nah, yang masuk itu kan adalah tentunya tadi dana sebelumnya, kemudian iuran normal. Nah, kalau yang keluar itu adalah apa? Yang keluar itu adalah manfaat atau santunan kematian. Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjut dulu ya. Nah, ini soal yang ketiga. Gunakan informasi soal 1. Jika akumulasi dana pada akhir tahun 2025 itu sebesar jawaban soal 2, itu hitunglah ketidakcukupan kewajiban aktuaria pada akhir tahun 2025. Oke, jadi kita mau hitung UALT-nya. Berarti UALT itu apa rumusnya? TALT kita kurangkan dengan, FT oke, FT. Nah, berarti TALT-nya berapa?
Gimana caranya kita mengetahuinya? Berarti untuk tadi yang kelompok yang meninggal itu yang mana? Yang meninggal tadi kan adalah kelompok usia 22 tahun ya masuknya ya. Berarti yang Doni tadi itu dia masih hidup semuanya. Berarti 5 dikali eh, kewajiban aktuarianya. Oke, 5 kita kali dengan kewajiban aktuaria kelompok Doni tadi berapa? Kewajiban aktuaria kelompoknya Doni tadi, oh ini ya. 244, 406, 2 204, 446. Sorry, tadi 244, 406. 244, 406 ya. Mana sih? 244 kebalik. 244, 406. Kemudian tadi nilainya 307,2. Oke. 307,2. 307,2. Nah, ditambah berarti eh tadi kan yang usia 22 itu meninggal ya, dua orang, berarti tinggal 3 kita kali. Nah, TAL-nya berapa? Berarti saya tulis di sini ya, untuk kewajiban aktuaria usia masuknya tadi berapa? 22. Nah, berarti AL berarti tadi usianya itu 47 ya. Nah, AL 47 itu berarti NC 47 kita kali dengan berapa? Masa pendanaan. Berarti 47 kita kurangkan dengan A-nya berapa tadi? 25 ya. Di sini tadi A-nya itu adalah 25 untuk yang usia masuk 22. Nah, berarti kita buat di sini 25. Nah, masukkan NC-nya tadi berapa? NC 47. Ini ya. Sorry, nih. 14,894. 14,894. Kemudian 865, 19. 865, 19. Nah, 47 dikurangin 25 itu berarti 22 ya. Nah, ini coba dihitung berapa kewajibannya. Tiga dua tujuh. 3, 2, 327, oke. 687, Oke. 687, Lagi. 30, 034. Enggak, ini yang salah Bang. Nah, Oke. itunya dihapus. Terus 034,2. 0,2. Oke. Itu besarnya ya. Jadi kita masukkan saja berarti 3 dikali 327, 687, 034,2. Nah, kita kurangkan dengan FT-nya. FT-nya tadi adalah 213 ini ya. Kurang 213. Terus 432, 432, 432, 332,1, 332,1. Oke, silakan dihitung. Kayaknya besar banget ya. Pasti ini minus ya harusnya ya. Satu 991, 1991, 660, 660, 307, 307. Udah, 307. Ya. 307. Negatif kan ya? Negatif atau positif?
Positif, Bang. Oh, positif. Beneran positif? Saya pikir tadi bakal negatif. Sebentar, ini 5 dikali 244 juta. Ini cuma 213. Beneran positif hasilnya. Iya, Iya Bang. deh, bener. Kalau positif ini artinya apa? Unfunded, Bang. Dia nggak punya dana yang cukup. Iya, benar. Tadi saya Kalau saya positif mikirnya nggak demikian. cukup kan, Bang, aslinya? Iya, benar ya. Dana tidak cukup ya. Cukup. Oke. Berarti aman ya, paham ya ini penyelesaiannya ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, eh, katanya jika pada awal tahun 2025 diproyeksikan bahwa semua peserta tetap aktif dan tidak ada karyawan baru hingga akhir tahun, serta tingkat investasi diproyeksikan sebesar 6% pada tahun tersebut, lakukanlah evaluasi pendanaan jika kondisi aktualnya itu seperti pada soal 3. Nah, gunakan informasi soal 2. Oke. Nah, berarti kita perlu menghitung UAL expected-nya ya. Nah, berarti kan ingat aja kalau misalkan GT itu adalah E dari UALT kita kurangkan dengan A dari UALT. Nah, ini tadi jawabannya udah ada, tinggal yang E. Nah, berarti kalau untuk EUALT-nya itu berarti apa? E dari TAL kita kurangkan dengan E dari FT. Nah, berarti kita perlu tahu E dari UAL-nya, TAL-nya dan E dari FT. Oke. Nah, berarti kalau dikatakan E dari TAL-nya gimana? Katanya di sini semuanya itu tetap aktif. Berarti sama ya semuanya. Ini berarti tinggal 5 kita kali dengan manfaat yang tadi. Ini 224 sorry 224. Benar ya tadi ya? Oke 244 406. Ini 244 406 307,2 307,2 ditambah 5 kali dari yang ini 327. 327 687. 327 687 034,2. 034,2. Nah, ini coba dihitung berapa nilainya? 2860 2860 466 466 707. 707. Berarti nilainya itu berapa nih? 2M ya? Nah, 2M, 2,8 M. Nah, kemudian untuk EFT, mencari EFT berarti sama aja dengan apa? A dari FT min 1, kemudian di apa? Ditambahin dengan berapa? E dari TNCT ya. Kemudian ditambah E dari IRT-nya, baru dikurangkan dengan E dari TBT-nya. Nah, karena pesertanya itu tadi adalah tetap hidup, berarti ini nilainya 0 ya, si ETBT-nya. Berarti aktualnya itu tadi 100 juta. Nah, kalau untuk ETNCT-nya, karena semuanya itu tadi peserta tetap aktif, berarti sama kayak yang tadi ya. Yaitu berapa tadi nilainya? Yang ini, TNCT tadi mana? Oh ini, 130 ya. Sama ya, 130, 021, 213,9. Berarti 130, 130, 021. Coba berapa tadi? 130, 021, 213,9. 213,9. Oke, kita butuh expected dari IRT-nya. Nah, berarti kalau untuk expected dari IRT-nya itu, berarti kan adalah FT-nya ini kita kali dengan I, berarti 100 juta kita kali. Nah, tadi katanya di sini I-nya itu 6%, bukan 8 ya. Nah, ini 6%, kemudian ditambah dengan TNCT-nya ini dikali dengan I per 2. Berarti 130, 021, 213,9 kita kali dengan 3%. Nah, kemudian dikurangkan dengan 0 ya, karena TBT-nya 0. Nah, ini silakan dihitung berapa nilainya.
239, 239, 921, 921, 850,3. 850,3. Oke, itu FT-nya. Oke, sudah ada berarti kita bisa hitung EUAL-nya. Ya, dari UAL-nya itu berarti TA-nya tadi ini ya, 2, 860, 446, sorry, bukan koma, 707 dikurangkan dengan 239, 921, 850,3. Oke, silakan berapa nilainya? 2620, 2620, 524, 524, 857. 857. Oke. Nah, udah ada nilainya berarti kita bisa langsung hitung ya, GT-nya. Saya hitung di sini saja ya. GT-nya berarti EUAL 2, 620, 524, 857 kita kurangkan dengan aktual UAL-nya tadi ini ya. 1991, 1991, 660, 307. 660, 660, 307. Nah, ini coba dihitung nilainya. Enam dua delapan, 628, 864, 864, 550. 55. Oke, hasilnya positif ya. Kalau positif artinya apa? Cadangannya nggak cukup. Untung atau rugi? Untung. Gain ya. Berarti gain aktuarial ya, aktual. Berarti dia untung ya, atau untung. Meskipun sebenarnya dananya memang nggak cukup, tapi dia untung. Jadi maksudnya ibarat kata gini, kita itu menduganya awalnya eh, tidak cukupan dana kita itu sebesar 2,6 juta. Bukan 2,6 juta. 2,6 M. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya kekurangan dananya itu cuma 1,9 M. Berarti kita masih untung sebesar 600 juta gitu maksudnya. Jadi meskipun di sini dananya nggak cukup ya, sebenarnya kan tetap nggak cukup ya, tapi lebih hemat gitu dari perkiraan kita gitu ya. Jadi dia tetap untung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Gimana? Aman, Pak. Oke, aman ya. Nah, kalau aman kita coba bahas soal UTS. Nah, nih. Ini tapi sebenarnya soalnya menurut saya agak sedikit ambigu gitu ya. Maksudnya informasinya kurang lengkap gitu. Nah, coba kita lihat dana pensiun itu dibentuk pada tanggal 1 Januari 2000 dengan dana awal nihil. Oke, ini ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian manfaat pensiun anuitas didefinisikan sebagai 2% dari gaji terakhir per bulan untuk setiap masa kerja yang dilaluinya. Oke, berarti saya bisa tuliskan BR itu adalah 12 kali 2% dikali dengan UPR-nya, dikali dengan MK-nya, lalu kita kali dengan apa? AR ya, AR 12. Seperti ini. Nah, tentunya UPR, MK-nya itu beda-beda ya, bergantung dengan upahnya masing-masing dan usia masing-masing. Kemudian, jika saat itu ada 25 pekerja, mulai bekerja dan semua langsung didaftarkan pada saat yang sama, berarti didaftarkan pada saat yang sama ini menyatakan bahwa kasusnya adalah E sama dengan A ya. Nah, tentukan besarnya iuran normal untuk tahun 2000, kemudian kewajiban aktuaria di akhir tahun 2000, 2001, dan 2002. Nah, diketahui nilai A56-nya itu adalah 10 dan kenaikan upahnya adalah 5% per tahun. Nah, ini sebenarnya menurut saya kurang lengkap ya sebenarnya apakah ini itu benar-benar 5% per tahun gitu. Soalnya kalau untuk soal berikutnya nanti dia ada case berbeda gitu ya, tidak ada kenaikan. Jadi kita lihat nggak apa-apa. Kita anggap kasusnya seperti ini saja. Oke, berarti kita coba bagi kasusnya dulu gitu ya untuk masing-masing. Kita mulai dari usia 25 ya.
Untuk E-nya sama dengan 25, ya. Pertama-tama berarti kita perlu tahu dulu, karena mau menghitung iuran normal, kita perlu hitung dulu BR-nya, ya. BR-nya itu berarti di sini sebenarnya nggak diketahui ya usia pensiunnya, cuman kalau dari tabel harusnya 56. Nah, berarti ini adalah 12 kita kali 2%. Nah, upah terakhirnya, karena di sini ini adalah asumsinya upah awal, berarti kita mulai dari 2 juta ya. 2 juta. Nah, 1 plus 5%. Nah, ini karena langsung naik ya, asumsinya itu langsung naik upahnya. Berarti kita kalikan ini dia yang 56 dikurangin E-nya itu adalah 25 plus 1. Itu ya. Nah, berarti ini adalah udah UPR, lalu dikali masa kerjanya. Masa kerjanya berarti 56 dikurangkan dengan 25, lalu dikali dengan 10 ya. 10 ini adalah nilai dari anuitas 56. Nah, ini bisa coba dibantu hitung berapa manfaatnya. Enam empat tiga 643 105 105 025,4. 25,4. Oke. Ini adalah PR-nya. Eh, Kemudian kan kita mau menghitung iuran normal ya, berarti NC 25. Kita bisa hitung untuk NC 25-nya berarti adalah D56 dibagi dengan D25, kita kali dengan BR-nya yaitu B56 kita bagi dengan R min A-nya. R min A-nya karena sama sama R min E berarti 56 dikurangin 25. Nah, berarti kita masukkan nilainya ya D2 D56 itu adalah ini. Berarti 285,66 kita bagi dengan 25 yang ini. Berarti 8413,53. Kemudian 643,105,025,4 dibagi dengan 56 dikurang 25 itu tadi adalah 31 ya. Nah, ini silahkan coba dihitung berapa. 704 704 354 354 6624 624. Nggak ada komanya. 6624. Oh, 6624. Nggak ada komanya. Enggak. Oke. Oh, lumayan ya. Iurannya itu 7 M. Ini serius. Coba dicek lagi ulang. Oh, kayaknya gede banget. 7 M iurannya. Kayak nggak make sense aja. Padahal iurannya aja itu, manfaatnya aja cuma 643 juta. Masa iurannya 7 M? Atau ada saya tulis di sini. Coba ulang. Coba dihitung ulang, kayaknya salah deh itu. Tidak mungkin. Orang manfaatnya 600 juta kok. Masa iya iurannya 7 M? Nggak logis banget. Berapa? Ketemu nggak? Kalau pakai Photomat
704 354 66236. 0,66. Nah, berarti 700.000. Ah, ini masih logis tadi itu 7M itu enggak banget ya. Oke, kayak gitu ya. Ini untuk yang usia masuknya 25. Saya rasa ini mungkin nggak perlu detail lah ya. Yang 26, 27 nanti ngikut lah ya. Tidak perlu saya kerjakan semuanya, nanti kalian yang bisa kerjain gitu. Yang penting kan paham aja caranya seperti apa. Pertanyaan tadi kan adalah iuran normal tahun 2000, kemudian kewajiban aktuaria akhir tahun 2000, 2001, dan 2022. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua berarti adalah AL berapa? AL 26 ya harusnya ya. Bener nggak? Karena kewajiban itu kan di akhir ya. Di awal dia berusia 25 tahun, di akhir itu berusia 26 tahun. Nah, berarti ini harusnya adalah D56 dibagi D26 dikali dengan BX-nya itu adalah manfaatnya, apa unit manfaat, yaitu tadi yang ini. Berarti eh, B56 dibagi ini 56 dikurangin 25. Kemudian X min A. X min A ya. Berarti X-nya tadi 26. Berarti 26 dikurangin dengan 25. Nah, berarti ini adalah 285,66 dibagi D26 itu adalah yang ini, 7559,63. 7599,559,63. 559,63 ya. 63. Lalu B-nya ini nilainya 1, yang ini 31 ya. Berarti sama kayak yang ini. 643, 105, 025,4 dibagi dengan 31. Ini coba dihitung. 783 783, 915 915, 22898. 23 lah ya. 2 ya. 23, kita bulatin aja. Nah, berarti ini untuk tahun 2000, ini tahun 2000 ya. Ini 2000. Kalau untuk 2001 berarti nanti tinggal dihitung AL27. Caranya sama, harusnya berarti tinggal D56 dibagi D27, lalu nilai B ini B56 dibagi 31 itu tetap ya, yang beda itu adalah ini 27 dikurangi 25. Ini yaitu nilainya 2. Nah, nanti tinggal dihitung masukkan angka-angkanya. Begitu juga AL28 untuk tahun 2002 ya. Saya rasa ini tidak perlu kita selesaikan untuk menghemat waktu. Kan pertanyaannya adalah itu ya tadi ya. Nah, untuk yang usia masuknya 26, 27 juga akan diselesaikan dengan cara yang sama. Jadi sebenarnya Danpen ini nggak susah ya, cuman agak ribet aja karena banyak yang perlu dihitung. Ya, dan kalau kita hitung manual itu ya terkadang bisa terjadi human error ya, kita pakai kalkulator. Oke. Untuk nomor satu ini dulu kira-kira ada yang mungkin dibingungkan atau yang membuat bingung gitu, sehingga tidak dipahami gitu ya, untuk menyelesaikannya itu kayak gimana gitu. Aman ya, harusnya ya. Gimana? Aman? Aman, Bang. Ya, aman ya. Nah, kita coba ke nomor dulu ya, biar menghemat. Oke. Katanya gunakan informasi soal nomor satu. Nah, jika pada awal tahun 2000 tidak ada karyawan baru dan semua masih aktif bekerja, oke, tadi kita gambarkan ya, ini 1 Januari 2000, sekarang 1 Januari 2001, ini masih semuanya aktif ya. Nah, tidak ada kenaikan upah. Nah ya, katanya jika tidak ada kenaikan upah, tentukan besarnya persentase iuran normal dari upah per bulan pada tahun 2001 dan 2002. Oke, ini katakanlah Januari 2002. Oke, tadi kalau misalkan kasus yang pertama untuk E-nya 25, maka di sini 26 dan di sini 27. Nah, jadi pertanyaan yang A ini ya, itu adalah untuk kasus
E-nya adalah 25 ya. Berarti kita mau mencari NC 26%, ya, yang mana rumusnya adalah NC 26 dibagi 12 dikali dengan UP 26-nya. Nah, karena katanya tidak ada kenaikan upah, berarti sama aja dengan UP 25 ya. Berarti NC 25 per 12 dikali UP 25. Sorry, ini 26 ya. Nah, jadi upah awalnya tadi berapa? Yaitu 2 juta. Gitu ya. Berarti ini nanti adalah NC 26. Nanti dihitung NC 26-nya ya, dibagi 12 dikali dengan 2 juta. Nah, kemudian tadi yang NC 27 juga sama ya. NC 27% itu juga sama, tinggal berarti NC 27 dibagi dengan ini sama ya, 12 dikali 2 juta, 2 jutaan upah. Begitu juga untuk kasus E-nya sama dengan 26 dan 27 ya, nanti bisa menyesuaikan. Saya rasa tidak perlu kita lengkapi perhitungannya ya, karena akan memakan waktu yang lama. Nah, sekarang yang B. Jika ada kenaikan upah sebesar 10% dari tahun sebelumnya pada awal tahun 2001, oke, berarti eh, awalnya di sini, ke sini kan tidak ada kenaikan ya, baru ini ke sini, ini ada kenaikan 10%. Nah, tentukan besaran iuran normal dari upah per bulan pada tahun 2001 dan 2002. Oke. Nah, ini juga yang menurut saya agak sedikit ambigu ya, tidak lengkap soalnya. Apakah kenaikannya itu hanya terjadi pada saat dari tahun 2000 ke 2022 dan di sini itu tetap, atau dia setiap tahun itu dia naiknya 10% gitu sampai pensiun. Nah, ini yang informasinya kurang lengkap. Kalau misalkan dia itu pakainya setiap tahunnya sama gitu ya sampai pensiun, berarti ya itu kita bisa gunakan ini kita anggap sebagai S-nya sama dengan 10% ya. Dengan nanti pangkatnya berarti ya 56 dikurangkan dengan 26 ya, atau E-1. Nah, itu yang menurut saya agak ambigu soalnya yang poin B ya. Oke, kita anggaplah bahwa kenaikannya itu sampai dia pensiun. Nah, maka yang B ya, ini saya bahasnya yang kasus E sama dengan 25 aja ya. Berarti sama ya, untuk NC 26%-nya itu adalah NC 26 dibagi dengan berarti oke. Nah, perbedaannya adalah kita makainya itu UP 26 ya. Nah, ini 12 dikali dengan UP 26. Nah, perhatikan UP 26 itu adalah UP 25 kita kali dengan 1 plus S ya. Ini berarti kita bisa tuliskan, oke sebentar. Ini ngomong ya. Oke, NC26 dibagi dengan 12 dikali 2 juta, kita kali dengan 1 plus 10%. Ya. Nah, jadi kita hanya perlu mencari NC26. Nah, kalau untuk NC26-nya berarti ya kita tinggal gunakan ya D56 dibagi D26. Nah, BR-nya nih, B56 dibagi dengan 56 dikurangkan dengan 25 ya. Nah, ini BR-nya yang berbeda karena upahnya itu mengalami kenaikan sebesar 10%. Beda kalau yang tadi kan dia kenaikannya ini tadi di soal yang pertama itu dia konsepnya soal 5% ya dari informasi soalnya. Mana tadi? Nah, ini 5% ya. Nah, jadi beda ya. Nah, ini kita coba. Berarti nanti tinggal masukkan aja ini D56 dibagi D26. Berarti ini 12 dikali 2% dikali dengan UP-nya tadi berarti 2 juta. 1 plus 10% dipangkatkan 56 dikurang, sorry, dikurangin 25 plus 1 ya, kemudian dikali masa kerjanya tadi adalah 56 dikurang 25 dikali dengan 10 ya, ini dibagi dengan 56 kurang 25. Nah, jadi ini bisa dicoret biar mempermudah perhitungannya. Gitu ya, nanti ini tinggal dihitung nilainya berapa. Nah, jadi caranya seperti itu saja. Jadi perbedaannya hanya di situ. Nah, kalau misalkan katanya pada tahun 2022 juga sama berarti ya. Kalau tahun 2022 berarti ini kan 2001 ya. Kalau 2002 itu berarti NC 27%. Berarti sama dengan NC 27 per 12 dikali UP 27 ya. Nah, UP 27 itu adalah gimana caranya? Berarti NC 27
12 dikali 2 juta, 1 plus 10% dikuadratkan. Gitu ya. Jadi kita pakai itu nilainya. Nanti tinggal dihitung nilainya sama dengan berapa. Seperti itu. Itu untuk yang poin B. Kalau asumsinya bahwa kenaikannya itu terus ya sampai dengan pensiun. Kalau misalkan cuma sekali doang kenaikannya dan sisanya tetap ya berarti kan upah mulai tahun apa usia 26 sampai seterusnya itu dia sama sampai pensiun gitu ya. Oke, untuk yang B dulu ada yang mau ditanyakan mungkin? A dan B aman? Aman? Aman, Bang. Aman, Ya, aman Bang. ya. Oke. Nah, ini yang poin C juga sebenarnya agak aneh nih bahasanya ya. Jadi katanya diketahui rata-rata hasil investasi sebesar 12% PA. Nah, PA ini maksudnya adalah per annum ya harusnya ya. Kalau dalam konteks suku bunga harusnya dia per annum atau per tahun. Nah, rata-rata hasil investasi ini eh, sebenarnya agak ini ya, harusnya mungkin akan tingkat investasi ya. Kalau rata-rata hasil investasi itu kan ya rata-rata gitu. Nah, jadi ini mungkin yang dimaksudkan 12% ini adalah tingkat investasinya. Nah, tentukanlah besar akumulasi pada tahun 2001. Ya, ini kita anggaplah ini sebagai I-nya ya. Nah, kalau misalkan untuk mencari, ini yang C ya. Nah, akumulasi pada tahun 2001 berarti ya, akhir tahun 2001 berarti T-nya, sorry. Oke. Berarti untuk FT-nya itu adalah FT-1 ditambah dengan TNCT ditambah, sorry, IRT ya. IRT-nya kemudian dikurangin TBT-nya. Nah, perhatikan di sini tidak ada karyawan baru dan semuanya masih aktif. Berarti TBT-nya bernilai 0. Ya, berarti ini sama dengan 0. Ya, karena semua aktif. Aktif gitu lah ya. Nah, sekarang kita lihat untuk ini FT-1-nya ini berarti eh, pada awal tahun ya, awal tahun 2001. Nah, berarti kita harus menghitung FT dari tahun 2000 tadi ya. Nah, jadi dihitung nanti FT tahun 2000 itu berapa? Ya, berarti ini hitung dulu, hitung FT tahun 2000 dengan rumus yang sama gitu ya. Nah, untuk TNCT, oke, sebentar. Eh, Untuk TNCT-nya, berarti kan pada tahun 2001 dia berusia 26 ya, kalau yang 25 tadi ya. Berarti ini adalah, tadi kita lihat jumlah pesertanya berapa? 12, 8, dan 5. Berarti ini sama aja dengan 12 dikali dengan eh, NC26 ditambah 8 dikali NC27 ditambah 5 dikali NC28 ya. Nah, ini perhatikan ini adalah untuk E sama dengan 25 dengan PE-nya adalah 2 juta. Ya, beda-beda ya yang ini. Kalau NC27 ini E-nya adalah 26, UP-nya tadi kalau nggak salah saya 3 juta ya. Jadi nilainya akan berbeda gitu antara yang ini. Jadi bukan berurutan ya. Nah, yang ini E-nya sama dengan 27, UPE-nya tadi kalau nggak salah saya 4 juta. Nanti dihitung. Nah, kemudian untuk tingkat investasinya, ya ini kita bisa ya, hitung ya tingkat investasinya itu sebagai apa? Berarti FT-1-nya dikali dengan I, lalu ditambah TNCT-nya dikali dengan I per 2 ya. Jadi kalau udah dapat FT-1 dan juga TNCT-nya, maka ya clear harusnya. Gitu. Berarti ini kita harus hitung dulu dari tahun 2000 dulu, baru ke 2021 ya. Itu untuk yang poin C. Ya. Oke. Untuk yang poin C bisa kira-kira aman ya? Atau ada yang bingung?
Aman? Aman, Bang. Oke, aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal nomor 3. Ini makanya saya agak-agak kaget sebenarnya pas bacanya. Katanya gini, gudangkan informasi soal satu. Jika diketahui dana yang tersedia pada akhir tahun 2002 sebesar nilai jawaban soal 2C. Oke, kita lihat tadi soal 2C apa. Soal 2C bilang adalah akumulasi pada akhir tahun 2001. Tapi di sini dia bilang dana pada akhir tahun 2002. Itu padahal yang di soal 2C itu kan akhir tahun 2001 gitu ya. Jadi ini soalnya lumayan berantakan sih. Nah, berarti sebenarnya secara nggak langsung soal ini ya meminta kita menghitung sampai dengan FT 2002 gitu ya. Hitung untuk FT di tahun 2002 ya, mau tidak mau. Nah, tentukan besarnya unfunded actual liability jika semua peserta tetap hidup sampai akhir tahun 2002. Ya, saya rasa kalau untuk menghitung UAL-nya ini berarti untuk UALT itu kan adalah tinggal TALT dikurangkan dengan FT-nya ya. Nah, berarti untuk ALT-nya ini perlu dievaluasi lagi nih. Berarti kita perlu tahu kewajiban aktuaria tahun 2002. Kalau semuanya itu masih hidup. Ya, berarti nanti itu 12 dikali dengan AL. Berarti kalau usia masuknya 25 ke tahun 2002 itu 27 ya. Berarti ini AL 27 ditambah 8 AL 28 ditambah 5 AL 29. Nanti dihitung ya masing-masing. Berarti mau nggak mau sebenarnya kita harus hitung lengkap semuanya. Ini tadi untuk yang E-nya adalah 25, ini untuk yang E-nya sama dengan 26, dan yang ini untuk E sama dengan 27. Oke. Jadi nanti setelah tadi dihitung yang ini FT-nya itu di tahun 2001 harusnya dihitung lagi sampai 2002 gitu ya untuk bisa menyelesaikan. Ya, seperti itu. Oke. Begitu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Jadi saya tidak perlu menghitung detail ya, karena itu banyak sekali perhitungannya. Jadi bisa kalian coba saja sebagai latihan untuk persiapan kuisnya besok. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Bang. Oke, yang lain aman? Aman, Bang. Oke, ya. Kalau aman, ya berarti kita cukupkan saja untuk malam hari ini. Nanti silahkan dipelajari kembali. Kalau misalnya nanti ada bingung, boleh tanyakan saya. Bisa hubungin lewat eh, grup ataupun secara individu, boleh. Silahkan ya. Silahkan dipelajari kembali nanti. Jadi diingat tadi apa yang saya sampaikan ya, yang dipahami. Konsep terutama tadi ya, pada upah ya. Sebenarnya ada perbedaan ya dari persepsi eh, ibunya, ibu itu siapa namanya ya? Pas saya Ibu Marisa ya. Dengan saya ya. Tapi kalau saya itu kemarin mengikuti apa yang diajarkan sama Ibu Puji. Nah, dulu zaman saya juga Bu Puji dengan eh, Ibu Rani itu ada beda pendapat masalah hal tersebut gitu ya. Jadi kami dulu itu menyesuaikan dengan dosen masing-masing gitu ya. RA dengan RA, RB dengan RB gitu. Tidak bisa disatukan karena hasilnya berbeda. Oke, mungkin itu ya. Jadi eh, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Makasih banyak, Bang. Oke, sama-sama.